Salam sejahtera buat anak didik pelajar SMA kelas 10 dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sosiologi dengan melanjutkan materi tentang penerapan konsep dasar sosiologi dalam realitas sosial. Kali ini bagian yang kelima. Dalam video-video sebelumnya sudah kita bicarakan beberapa konsep dasar sosiologi. Ada 4, silakan dibuka kembali. Dan kali ini kita membicarakan konsep yang kelima. Ini masih merupakan materi sosiologi semester genap kelas 10 kurikulum 2013. Konsep yang kelima yang mau kita bicarakan yaitu perubahan sosial. Bagaimana perubahan sosial sebagai konsep dasar sosiologi diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Belum kita lihat bagaimana penerapannya, kita bahas dulu beberapa definisi tentang perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, merumuskan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Jadi, definisi ini menunjukkan bahwa perubahan sosial itu berarti perubahan pada semua unsur-unsur kemasyarakatan. Apakah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, berarti sistem sosialnya juga berubah. Nilai-nilai juga, sikap dan pola perilaku ini akan terpengaruh oleh karena perubahan sosial itu. Jadi sikapnya, perubahan sosial itu perubahan pada seluruh unsur-unsur kemasyarakatan. Ada yang berubah satu atau beberapa unsur, maka terjadi perubahan sosial. Sementara yang kedua, menurut Paul B. Harten dan Chester Alhan, Paul B. Harten dan Chester Alhan mengatakan perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial. Jadi, berubah struktur sosialnya, berubah hubungan sosialnya, maka terjadilah perubahan sosial. Demikian menurut Harten dan Han. Yang ketiga, menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi di sini Davis melihat dari perubahan struktur dan fungsi. Sebenarnya sudah menyangkut juga dengan apa yang dikatakan oleh definisi-definisi sebelumnya. Ada di sini bicara struktur, sini juga ada struktur. Nah, berarti berubah struktur, berubah masyarakat, ada perubahan sosial. Demikian juga dengan fungsinya. Di masyarakat itu banyak fungsi-fungsi sosial yang mengalami perubahan, maka terjadi perubahan sosial. Kemudian yang keempat, menurut MacIver menyebutkan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial. Nah, di sini melihat dari hubungan sosial atau interaksi sosial yang disoroti oleh MacIver. Berubah hubungan sosial, maka terjadi perubahan sosial. Bagaimana penerapan daripada kesemuanya ini, definisi ini bisa kita lihat memang kalau berubah struktur, berubah fungsi, berubah hubungan sosial, maka berubahlah nilai-nilai, berubah sikap, berubah pola perilaku. Maka sebagai kesimpulan bisa kita artikan di sini, perubahan sosial yaitu segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya
termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini dia perubahan sosial itu. Jadi perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan, mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola di antara kelompok-kelompok masyarakat. Ini apa yang dikatakan oleh Sello Sumarjan sama ini. Ini aja kita ambil sebagai kesimpulan, karena definisi ini sudah mencakup apa yang dikatakan oleh ketiga ahli ini, dan juga kalau Anda nanti akan melihat definisi-definisi dari ahli lain yang bisa di browsing di internet atau dari buku-buku pelajaran sosiologi, semuanya akan mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Sello Sumarjan ini. Yaitu perubahan sosial itu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, pengaruh sistem sosial, termasuk dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Ya, inilah kita jadikan sebagai kesimpulan atau patokan. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Sebab-sebab perubahan sosial menurut Maurice Ginsberg, yang pertama, keinginan individu secara sadar mengadakan perubahan. Jadi individu-individu sadar untuk melakukan perubahan, bahwa dilihat keadaan sekarang ini tidak sesuai lagi. Misalnya sistem pertaniannya tidak cocok lagi, maka ada keinginan untuk merubah bagaimana supaya lebih bagus, lebih baik. Kemudian yang kedua, perubahan struktural dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Nah, jadi kalau sudah ada perubahan-perubahan struktural dalam bidang sosial, misalnya hubungan-hubungan sosial yang tadinya misalnya dari individu yang satu dengan individu yang lain dibatasi hubungannya, tapi karena ada perubahan hubungan, maka terjadi perubahan sosial. Demikian juga perubahan struktur dalam ekonomi. Contohnya dulu sistem ekonomi masyarakat sistem barter, tukar menukar barang, tapi berubah menjadi sistem pasar dengan menggunakan uang, alat tukar uang, maka berubahlah ekonomi. Demikian juga dengan politik. Bagi contoh di Indonesia, kalau dulu memilih presiden itu dipilih oleh DPR atau lembaga legislatif, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Maka terjadi perubahan dalam struktur politik. Ini yang kedua, jadi karena perubahan struktur dalam ketiga aspek ini, sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian yang ketiga, pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal berarti yang datang dari luar masyarakat. Sebagai contoh, maksudnya berbagai agama besar di Indonesia itu karena pengaruh dari negara-negara lain, seperti agama Islam karena pengaruh Arab, agama Kristen karena pengaruh dari Eropa, agama Hindu Buddha sebenarnya pengaruh dari India. Yang keempat, munculnya pribadi yang menonjol dalam masyarakat. Ada individu, ada seseorang yang memiliki kelebihan dalam masyarakat, yang punya pengaruh, sehingga dia bisa mempengaruhi masyarakat, membawa kepada suatu perubahan. Yang kelima, munculnya peristiwa tertentu. Bagi contoh, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem kemasyarakatan di seluruh dunia, di mana anak sekolah, anak didik belajar secara daring, kemudian berdampak kepada kehidupan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keenam, tercapainya konsensus dalam masyarakat. Ada kesepakatan dalam masyarakat untuk merubah sesuatu. Misalnya mengubah peraturan, mengubah norma-norma yang ada. Ini akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jadi inilah yang enam ini sebab-sebab perubahan sosial menurut Maurice Ginsberg. Mungkin kalau masih ada lagi yang lain, seperti ada perang,
ada bencana alam, sudah ada mencakup di dalamnya. Misalnya kalau perang, itu bisa karena ada peristiwa tertentu atau bencana alam. Nah, ini sudah ada di dalam pendapat daripada Gates seperti ini. Lanjutnya, kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada beberapa macam. Yang pertama, perubahan dari dalam masyarakat dan dari luar masyarakat. Jadi perubahan yang akibat dari dalam masyarakat sendiri dan yang datang dari luar masyarakat. Perubahan dari dalam masyarakat seperti bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, revolusi. Bertambah atau berjumlahnya penduduk ini bisa mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Sebagai contoh, tadinya di satu tempat yang penduduknya masih jarang-jarang, belum perlu dibangun sekolah, belum ada puskesmas, belum ada begitu banyak warung-warung atau toko. Tetapi dengan semakin berkembangnya atau bertambahnya jumlah penduduk, maka dibutuhkan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, warung-warung dan toko, jalan-jalan. Maka ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Kemudian penemuan baru juga yang timbul dari dalam masyarakat ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Penemuan baru ini misalnya contoh katakanlah ada petani menemukan alat untuk mengolah tanah yang tadinya menggunakan cangkul atau alat-alat tradisional untuk mengolah tanah. Dengan adanya penemuan baru seperti penemuan traktor, maka mengubah sistem pengolahan tanah yang tadinya dicangkul menjadi dibajak dengan menggunakan traktor. Lalu revolusi ini artinya perubahan cepat. Revolusi bagaimana mengubah masyarakat begitu cepat. Ini contohnya Indonesia yang tadinya dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan juga oleh bangsa-bangsa asing. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merdeka, sehingga revolusi, terjadi perubahan cepat dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Lalu perubahan dari luar masyarakat itu sendiri seperti lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, jadi lingkungan alam juga bisa mempengaruhi perubahan sosial. Tapi kalau sudah disebut lingkungan alam berarti sudah dari luar masyarakat. Jadi misalnya bencana alam yang tadinya ini adalah lingkungan pertanian, tapi karena bencana alam tanahnya menjadi rusak akibat bencana alam, sehingga lahan ini tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai daerah pertanian, maka masyarakatnya akan kemungkinan berubah ke sektor lain, mungkin menjadi masyarakat penambang, misalnya mencari bahan-bahan tambang atau mungkin berdagang dan sebagainya. Lalu peperangan juga menyebabkan perubahan sosial. Karena peperangan ada kerusakan-kerusakan terjadi, maka akibat kerusakan ini bangunlah sesuatu yang baru, maka terjadi perubahan sosial. Demikian juga dengan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini jelas. Lebih di zaman globalisasi sekarang, pengaruh-pengaruh kebudayaan luar, kemudian dari luar Indonesia misalnya, banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia saat ini. Itu pengaruh luar yang masuk melalui media sosial, internet, bahkan juga karena pengaruh turis-turis asing yang datang berkunjung ke Indonesia, bisa mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Nah, jadi inilah bentuk perubahan sosial dilihat dari apakah dari dalam masyarakat atau dari luar masyarakat. Kemudian yang kedua, dilihat dari cepat lambatnya perubahan, maka ada evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat. Nah, bisa ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Jadi contoh, perubahan dari masyarakat pemburu menuju ke masyarakat agraris. Dulu masyarakat di
dunia ini banyak yang hidup dari berburu saja, memburu binatang-binatang yang ada di alam secara natural, lalu berubah menjadi masyarakat agraris, masyarakat yang bercocok tanam, masyarakat petani. Ini prosesnya dari memburu ke masyarakat agraris ini butuh ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Nah, demikian pula perubahan dari masyarakat agraris atau masyarakat petani menjadi masyarakat industri juga butuh waktu yang sangat lama. Jadi kalau negara-negara industri seperti Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa Barat dulunya juga pernah menjadi masyarakat agraris, masyarakat petani ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu. Itu evolusi, berarti terjadi sangat lambat. Nah, jadi evolusi manusia juga demikian. Ini menurut teori daripada Charles Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera, mengalami evolusi setelah ribuan tahun bahkan jutaan tahun, baru terbentuk manusia yang sekarang Homo sapiens. Kemudian revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Contoh, masa penjajahan menuju masa kemerdekaan. Dari penjajahan kemerdekaan itu cepat. Setelah dijajah begitu lama 390 tahun, dalam beberapa hari dipersiapkan kemerdekaan. 17 Agustus tahun 1945 terjadi kemerdekaan. Demikian juga dari masa kemerdekaan menuju Orde Lama. Ini langsung ini dari Orde Lama ke Orde Baru. Ini juga kita bisa lihat dari terbitnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Ini menjadi tonggak sejarah Orde Baru. Lalu dari Orde Baru ke Reformasi juga pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi tonggak reformasi, juga berlangsung cepat. Nah, jadi intinya evolusi perubahan lambat, revolusi perubahan cepat. Kemudian dilihat daripada skala kecil besarnya, maka ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan yang kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti pada masyarakat. Contoh, perubahan pada mode pakaian. Nah, perubahan pada mode pakaian itu bisa terjadi kapan saja, tapi tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan. Tidak membawa langsung pengaruhnya berubah masyarakat. Kemudian perubahan yang besar adalah perubahan-perubahan yang terjadi dan membawa pengaruh besar kepada masyarakat. Contoh, perubahan pada dunia industri atau pabrik, perubahan akibat pandemi COVID-19. Nah, jadi perubahan misalnya pada dunia industri ini bisa kita lihat contoh nyata terjadinya revolusi industri di Inggris pada permulaan abad ke-19, berubah seluruh struktur masyarakat di benua Eropa pada khususnya. Lalu perubahan akibat pada masa sekarang pandemi COVID-19 ini nyata sekali terlihat di seluruh dunia. Bagaimana terjadi perubahan-perubahan dalam sektor pendidikan, dalam aspek kehidupan ekonomi, dalam berbagai kehidupan bermasyarakat lainnya. Ini mempengaruhi perubahan pada struktur kemasyarakatan. Jadi menjadi perubahan yang besar. Itu dilihat dari besar kecilnya. Kemudian dilihat dari apakah dikehendaki atau tidak dikehendaki. Maka perubahan-perubahan sosial itu ada perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Ada dua bentuk, dua macam. Perubahan yang dikehendaki atau intended change atau direncanakan atau plan change, ini adanya perubahan perencanaan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki atau agent of change yang dipercaya oleh masyarakat. Contoh pembangunan. Nah, pembangunan ini menjadi satu contoh perubahan yang dikehendaki. Bagaimana supaya masyarakat lebih makmur, lebih sejahtera, lebih maju, maka perlu pembangunan. Nah, ini menjadi
suatu contoh dari perubahan yang dikehendaki. Lalu perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change atau tidak direncanakan, unplanned change, itu perubahan di luar jangkauan masyarakat dan tidak dikehendaki. Hal ini tentu menimbulkan akibat sosial yang tidak dikehendaki. Contoh, krisis moneter. Krisis moneter atau krisis keuangan membawa dampak meluas kepada krisis ekonomi. Krisis ekonomi membawa dampak lagi kepada terjadinya krisis sosial, lalu krisis moral. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia. Krisis tahun 1998 pernah melanda Indonesia, di mana krisis moneter ini membawa dampak kepada terjadinya krisis ekonomi. Banyak masyarakat jatuh miskin. Jatuh miskin masyarakat mengakibatkan masalah sosial yang besar. Timbulnya pengangguran, munculnya pemukiman kumuh di perkotaan karena urbanisasi. Banyak masyarakat yang melarat, muncul berbagai penyakit, dan ini membawa dampak kepada krisis moral, seperti munculnya tindakan-tindakan kriminalitas. Sebagai contoh, ada pembunuhan, penodongan, perampokan, bahkan penyalahgunaan narkoba. Ini perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Lalu masih menyangkut tentang perubahan sosial, sering kita mendengar kata atau istilah modernisasi. Sebenarnya modernisasi itu sebagai proses perubahan. Modernisasi menurut Suryono Sukanto adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri bagian barat yang stabil. Jadi kalau modernisasi itu ada proses transformasi. Transformasi ini berarti perubahan, perpindahan dari kehidupan yang tradisional, kalau acuannya di sini teknologi, ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri bagian barat yang stabil. Jadi sebagai patokan itu negara-negara barat, contohnya negara-negara Eropa Barat, mereka sudah menggunakan teknologi-teknologi canggih, yang berarti mereka sudah mengubah kehidupan yang tradisional ke arah pola ekonomis dan politis yang lebih maju, yang lebih stabil. Nah, itulah modernisasi. Jadi syarat-syarat modernisasi itu ada beberapa. Yang pertama, cara berpikir ilmiah yang melembaga dalam masyarakat dan penguasa. Cara berpikir ilmiah yang melembaga dalam masyarakat dan penguasa. Jadi kalau masyarakat yang modern berarti cara berpikirnya ilmiah, menggunakan metode ilmiah, tidak menggunakan mitos-mitos atau cerita-cerita karangan, tapi benar-benar ilmiah. Kemudian yang kedua, sistem administrasi yang baik di pemerintah maupun swasta. Nah, contoh ini database penduduk misalnya sudah benar-benar didata dengan sistem komputerisasi, dan ini sudah mulai dilaksanakan Indonesia, terbukti dengan adanya NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu badan atau lembaga tertentu. Jadi kalau suatu masyarakat atau negara yang sudah modern, berarti sudah ada pengumpulan data yang baik. Nah, sudah jelas data dan fakta, berapa banyak misalnya penduduk yang miskin, yang menengah, yang kaya, sudah jelas ada terhimpun dengan baik dan dipusatkan pada suatu badan atau lembaga tertentu. Misalnya seperti bisa dipusat pada Biro Pusat Statistik. Yang keempat, penciptaan iklim berusaha bernegara yang baik. Nah, jadi kalau sudah ciptakan iklim berusaha dan bernegara yang baik, itu sudah merupakan ciri-ciri yang modern. Jadi kalau Indonesia ini sudah mulai mengarah kepada peningkatan dunia usaha yang dimulai dengan industri misalnya,
lanjutkan dengan sistem kenegaraan yang sudah semakin baik. Ya, salah satu contoh dengan sistem pemilihan yang sudah semakin mengikuti sistem negara-negara maju. Ini sudah menunjukkan Indonesia mengarah ke modernisasi. Kemudian yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi. Jadi kalau masyarakat tradisional umumnya masih didasarkan atau berdasarkan kekeluargaan, semua aspek kehidupan dasar kepada kekeluargaan. Tapi pada masyarakat modern sudah lebih terorganisir dengan sistem organisasi yang lebih baik. Itu maka dikatakan di sini tingkat organisasi yang tinggi. Kemudian yang keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Jadi ada program-program terpusat di dalam merencanakan pembangunan. Walaupun mungkin pembangunan di daerah A dengan di daerah B itu berbeda, atau di provinsi A dengan di provinsi B juga berbeda, tetapi secara terpusat sudah ada planningnya, bahwa di daerah A yang dibutuhkan adalah sesuatu yang mereka butuhkan, misalnya pertanian, maka pertanian lebih dipusatkan di daerah A. Tapi daerah B lebih mengutamakan pembangunan di sektor-sektor perbankan misalnya, maka akan dipusatkan di sana. Daerah B itu bagian perbankan, tapi semuanya itu direncanakan secara terpusat, tidak sendiri-sendiri. Ya, demikianlah konsep mengenai perubahan sosial. Jadi dengan demikian 5 konsep dasar dalam sosiologi yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sudah dibicarakan di dalam 5 video pembelajaran. Kami harap semuanya bisa berguna bagi anak didik. Dan sebagai tugas untuk lebih mudah dimengerti, anak didik membuat tugas-tugas itu contoh-contoh dari bentuk perubahan sosial selain daripada yang ada tertulis di sini. Misalnya perubahan dari dalam masyarakat dan dari luar masyarakat. Contohnya apa? Buat masing-masing satu contoh yang dari luar atau yang dari dalam dan dari luar. Demikian pula contoh evolusi dan revolusi. Berikutnya contoh perubahan kecil dan perubahan besar selain daripada perubahan mode, apalagi misalnya perubahan kecil selain perubahan mode pakaian. Kemudian contoh perubahan yang dikehendaki dan contoh perubahan yang tidak dikehendaki, masing-masing satu contoh. Lalu ya itu aja mungkin. Jadi ada 4 kali 2 berarti ada 8 contoh yang akan dikerjakan oleh anak didik sekalian. Semoga apa yang disampaikan melalui materi ini bermanfaat adanya. Sekian dan terima kasih.